Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para jamaah, khususnya para muslimah, ibu-ibu dan para remaja putri, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dipertemukan dalam majelis ilmu, majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan membahas tentang pakaian wanita muslimah. Ada sebuah risalah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala yang berjudul Risalatul Hijab, risalah tentang hijab. Jadi kami akan mengambil beberapa dalil dari buku ini, dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita harus menutup aurat. Sebelumnya ada muqaddimah yang disampaikan oleh penulis, muqaddimah yang bagus sekali. Kata penulis rahimahullah ta'ala, falaqad ba'atsallahu ta'ala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqqi liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ila siratil azizil hamid, menuju jalan zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Ba'asahullahu litahqiqi ibadatillahi ta'ala wa dzalika bitamami dzulli wal khudu'i lahu tabaraka wa ta'ala bimtisali awamirihi wa jatinabi nawahihi wa taqdimi dzalika ala hawan nafsi wa syahwatiha. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya untuk mewujudkan
peribadatan kepadanya dengan cara merendahkan diri dan tunduk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala secara sempurna dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, dan mendahulukan semua itu di atas hawa nafsu dan syahwat. Kita diperintahkan untuk mendahulukan, mengutamakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan syahwat yang kita miliki. Wa ba'athahu Allahu mutammiman limakarimil ahlak da'iyan ilaiha bikulli wasilatin wa hadiman limasawiil ahlak muhadziran anha bikulli wasilatin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia. Da'iyan ilaiha bikulli wasilatin, mengajak kepada akhlak yang mulia dengan segala sarana. Wahadiman limasawiil akhlak, memberantas akhlak-akhlak yang buruk, memberikan peringatan yang keras terhadap akhlak yang buruk dengan segala wasilah. Faja'at syariatuhu sallallahu alaihi wasallam kamilatan min jami'il wujuh. Maka syariat beliau sallallahu alaihi wasallam datang dalam keadaan sempurna. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang sempurna min jami'il wujuh, dari segala sisi. La tahtaju ila mahlukin fi takmiliha au tanzimiha, tidak butuh disempurnakan dan diatur-atur atau ditambah dan dikurangi oleh siapapun. Syariat kita, syariat Islam, tidak butuh ditambah dan tidak butuh dikurangi. Syariat kita sudah sempurna. Fa innaha min ladun hakimin khabir alim bima yasluhu ibaduhu au yuslihu ibadahu rahimun bihim. Karena syariat tersebut datangnya dari sisi zat yang maha bijaksana, yang maha mengenal lagi maha mengetahui hal-hal yang bermaslahat bagi hamba-hambanya dan sangat sayang terhadap mereka. Wa inna min makarimil akhlaq allati ba'atha biha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam dzalikal khuluq al-karim khuluqul haya alladzi ja'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal iman wa syu'batin min syu'abihi. Di antara akhlak terpuji yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak al-haya, malu. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan al-haya minal iman. Malu itu bagian dari iman. Salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu adalah salah satu cabang iman. Wala yunkiru ahadun anna minal haya al-ma'mur bihi syar'an wa urfan ihtisamal mar'ati wa takhulluquha bil ahlak allati tub'iduha
an mawaqi'il fitan wa mawadi'ir raib. Dan tidak seorang pun di antara kita yang mengingkari bahwasanya rasa malu yang diperintahkan secara syar'i dan secara urf adalah rasa malu yang dimiliki oleh seorang wanita, sehingga mendorong dirinya untuk menjauhi hal-hal yang bisa mengundang fitnah. Kalau kita sebagai laki-laki diperintahkan untuk malu, memiliki rasa malu, apalagi perempuan, apalagi para wanita, yang umumnya para wanita lebih malu daripada para lelaki. Ada sahabat yang sifat malunya sangat dominan, sampai-sampai para malaikat malu kepadanya. Sahabat siapa? Sahabat siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau sangat pemalu. Saking pemalunya sahabat Utsman radhiyallahu anhu, sampai-sampai para malaikat malu kepada Utsman. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berbaring di atas tempat tidurnya dengan menggunakan selimut Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang Abu Bakar minta izin. Lalu Rasulullah mengizinkan Abu Bakar masuk menyampaikan keperluannya. Rasulullah tetap berbaring. Kemudian datang Umar minta izin untuk masuk. Rasulullah mempersilahkan Umar masuk dan dia sampaikan keperluannya. Kemudian datang Utsman. Ketika datang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian minta izin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merubah posisinya. Beliau bangun, beliau duduk. Kemudian beliau memberikan izin kepada Utsman. Utsman sampaikan keperluannya, kemudian Utsman pergi. Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat hal itu, Aisyah merasa heran. Kemudian Aisyah bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda merubah posisi Anda ketika Utsman datang?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Karena sahabat Utsman orangnya pemalu. Saya khawatir kalau saya izinkan dia masuk sementara posisi saya sedang tidur, beliau tidak jadi menyampaikan keperluannya." Oh, Rasulullah sedang istirahat, gak enak. Akhirnya dia pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan Utsman bin Affan. Beliau rubah posisinya. Ya. Ini sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan Rasulullah itu menjaga perasaan umatnya. Ya, banyak dalil-dalil yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan umatnya. Ya, di antaranya idza wudi al-asya, apabila makan malam sudah dihidangkan sementara azan sudah dikumandangkan, apa kata Rasulullah? Fabda'u bil asya, dahulukanlah makan malam. Gak apa-apa, sholatnya agak terlambat gak apa-apa, dahulukan makan malam. Beliau jaga perasaan umatnya. Coba kalau seandainya gak boleh makan malam, sholat dulu, makan malamnya nanti, mungkin sebagian dari umatnya merasa berat. Kata beliau, fabda'u bil asya, dahulukan makan malam. Kalau kita lagi kebelet, ya, kita tunaikan dulu hajat kita.
Ya, kalau hajat kita sudah selesai, kemudian kita melaksanakan sholat. Ini jaga perasaan. Coba bayangkan para jamaah, ya, kebelet tidak kebelet harus sholat. Ya, mungkin kita sholatnya ya, sambil nahan-nahan, nggak khusyuk, jadinya tidak khusyuk. Ya, jadi kita jaga perasaan orang. Jaga perasaan orang ini termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang, masya Allah ya, kalau kita candain dia biasa-biasa saja. Tapi ada orang kalau kita candain dia marah. Oh, kita tahu berarti dia nggak bisa diajak bercanda. Jaga perasaan dia. Ya, menjaga perasaan ini termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna mimma la syakka fihi anna ihtijabaha bitaktiya wajhiha wa mawadi'il fitnah minha lahwa min akbari ihtisam taf'aluhu wa tatahalla bihi lima fiha min sauniha wa ibadiha anil fitnah. Tidak diragukan lagi bahwasanya wanita yang memakai jilbab, wanita yang menutup auratnya, itu adalah wanita yang memiliki rasa malu. Menutup jilbab, menutup aurat atau memakai jilbab, ini termasuk bukti dari rasa malu seorang wanita. Artinya, kalau ada wanita yang tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, maka wanita itu tidak punya rasa malu. Ya, apalagi kita saksikan pada zaman sekarang, masya Allah, terkadang lebih malu laki-laki daripada wanita, daripada perempuan. Laki-laki kalau disuruh pakai celana di atas lutut, ya, laki-laki nggak mau pakai celana di atas lutut, maunya di atas mata kaki. Ya, kalau di atas lutut tidak mau. Tapi kalau para wanita zaman sekarang, masya Allah ya, bupati buka paha tinggi-tinggi, ya, pakaiannya ketat, ya, sehingga lekukan tubuhnya terlihat. Kadang saking tipisnya pakaiannya itu sampai pakaian dalamnya terlihat. Apalagi di Bali ya, masya Allah, di Bali, bukan masya Allah, naudzubillah ya. Udah nggak punya rasa malu. Tayyib. Jadi sebaik-baik wanita adalah wanita yang memiliki rasa malu, dan di antara bukti rasa malu adalah menutup aurat, memakai jilbab. Pada asalnya para wanita lebih baik di rumah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikun, ya, tetaplah di rumah-rumah kalian. Pada asalnya atau yang paling utama adalah wanita diam di rumah. Namun ya, sebagian wanita ada yang punya keperluan, ada yang punya hajat. Ya, mungkin wanita yang ingin menuntut ilmu, atau wanita yang ingin belanja untuk keperluan suaminya dan seterusnya, sehingga wanita itu dituntut harus keluar, dia harus keluar. Seandainya wanita bisa memenuhi hajatnya, memenuhi keperluannya, dan dia tetap di rumah, itu lebih utama, itu lebih afdol. Ya, jadi kalau pergi belanja, dia bawa rumahnya, ya, kayak keong. Kalau pergi menuntut ilmu, dia bawa rumahnya. Itu yang paling utama, yang paling afdol. Namun hal itu tidak mungkin, ya, tidak bisa. Wanita seperti keong nggak bisa yang jalan sambil bawa rumahnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan.
Ya, wanita yang hendak keluar rumah memenuhi keperluannya diperintahkan untuk menutup aurat, memakai jilbab. Ini keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menunjukkan wajibnya para wanita memakai jilbab. Kami akan bacakan beberapa ayat yang disampaikan oleh penulis. Ayat yang pertama, surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, dan hendaknya mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak. Waliyadribna bihumurihinna ala juyubihin, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka atau mertua-mertua mereka, bapak-bapak suami-suami mereka, au abnaihinna au abnai buulatihinna, atau anak-anak laki-laki mereka atau anak-anak laki-laki dari suami-suami mereka, wa ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladzi lam yadharu ala auratin nisa, atau kepada saudara-saudara mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudari perempuan mereka atau wanita-wanita Islam, wanita-wanita muslimah, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap syahwat, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat para wanita. Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, janganlah mereka memukulkan kaki-kaki mereka, menghentakkan kaki-kaki mereka, supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertobatlah kalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ada 5 alasan dari ayat ini yang menunjukkan bahwasanya seorang wanita harus menutup auratnya. Ada 5 alasan. Alasan yang pertama, Innallaha ta'ala amaral mu'minat bihifzi furujihinna, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wanita-wanita yang beriman untuk menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Para jamaah rahimakumullah jami'an, sebelum perintah menjaga kemaluan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para wanita untuk ghaddul basar. Para wanita Allah perintahkan untuk menundukkan pandangan. Dan di antara sifat bidadari surga, bidadari surga enggak pernah melihat laki-laki lain kecuali laki-laki yang menjadi pasangannya. Ya. Kalau besok-besok
antum masuk surga, ya mudah-mudahan kita masuk surga, ya, antum akan memiliki bidadari-bidadari yang banyak, insyaallah. Ya, nanti istri antum jadi ratu bidadari yang paling cantik. Jadi para istri nggak usah khawatir ya. Kalau kita bicara bidadari surga, para istri nggak usah khawatir. Nanti para istri jadi ratu yang paling cantik. Ya, bidadari surga ini nggak pernah melihat laki-laki yang lain kecuali pasangannya. Di antara sifat-sifat mereka menundukkan pandangan, nggak pernah ngelihat laki-laki lain. Ya, kalau ada perempuan nggak pernah ngelihat laki-laki, itu bidadari, tapi bukan bidadari surga, ya, bidadari dunia. Ada nggak perempuan yang nggak lihat laki-laki? Ada nggak? Atau dibalik, ada nggak laki-laki yang nggak ngelihat perempuan? Kalau dibalik lebih susah, ya, lebih sulit. Katanya para jamaah, kalau laki-laki itu susah jaga pandangan, ya, laki-laki itu susah jaga pandangan, sehingga secantik apapun istrinya yang ada di rumah, itu dia masih melirik ke sana kemari, sehingga ada keinginan untuk poligami, ya, untuk ta'addud. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan yang paling sulit dijaga lisannya, perempuan sulit sekali menjaga lisannya, sehingga terkadang perempuan walaupun dia sudah ngaji, sudah lama ngaji, namun kebiasaan menggunjing orang lain, menggibahin orang lain belum hilang. Bahkan dia gibai orang lain di majelis ilmu, di majelis taklim. Ya, datang ke pengajian muslimah, bawa kacang satu toples, ya, duduk paling belakang. Dia punya grup biasanya, ada grup-grupnya. Kadang ada bawa kuaci, ya. Ketika ustadz ngomong, ustadz sampaikan pengajian, dia ngobrol sama temannya sambil makan kuaci, ya, nggak dengarkan pengajian. Yang diobrolkan apa? Kehormatan orang lain, aib orang lain, ya. Padahal ini pakai jilbab besar, ya, pakai cadar dan seterusnya, namun belum bisa menjaga lisannya. Jadi para wanita, ya, di samping diperintahkan menjaga lisan, para wanita juga diperintahkan untuk ghadul basar, untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Wal amru bi hifzil farji amrun bihi rubama yakunu wasilah ilaihi. Perintah untuk menjaga kemaluan adalah perintah untuk melakukan segala sarana yang mengantarkan kepada terjaganya kemaluan tersebut. Wala yartabu akilun anna min wasailihi taktiyatal aurah lianna kasfaha sababun linnadhar ilaiha wa ta'ammul mahasiniha wa taladzuz bidzalika. Dan tidak ada seorang pun yang berakal, tidak ada seorang pun yang berakal yang meragukan bahwasanya di antara sarana menjaga kemaluan adalah dengan menutup aurat. Karena membuka aurat itu merupakan sebab terlihatnya aurat tersebut. Perhatikan para jamaah rahimakumullah jami'an, terkadang ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka Allah juga melarang segala sarana yang bisa mengantarkan kepada sesuatu tersebut. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala melarang zina. Maka segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Wanita tidak boleh berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram, dan sebaliknya. Laki-laki, ya, tidak boleh berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Karena berduaan dengan wanita yang bukan mahram itu sebab atau itu sarana, wasilah zina. Perempuan tidak boleh safar tanpa mahramnya, karena perempuan yang safar tanpa mahramnya itu wasilah kepada zina, bisa mengantarkan dirinya kepada zina.
Termasuk di dalamnya laki-laki dan perempuan tidak boleh pacaran, karena pacaran bisa mengantarkan kepada zina. Ya, kalau antum ditanya mana dalil yang menunjukkan haramnya pacaran, dalilnya firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina, janganlah kamu dekati zina. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang zina, dan Allah melarang segala sarana yang bisa mengantarkan kepada zina. Pacaran bisa mengantarkan kepada zina, oleh karenanya pacaran diharamkan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga kemaluan. Maka segala sarana yang bisa mengantarkan kepada terjaganya kemaluan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk sarana yang bisa menjaga kemaluan adalah memakai jilbab, menutup aurat. Apabila para wanita menutup auratnya, maka kemaluan akan terjaga, baik kemaluan para wanita maupun kemaluan para lelaki. Jadi berdasarkan ayat ini, perintah untuk menjaga kemaluan, dalam ayat yang mulia ini ada dalil yang menunjukkan perintah untuk menutup aurat. Ya, di antara sebab tidak terjaganya kemaluan adalah karena para wanita memamerkan aurat. Para wanita memamerkan aurat. Ya, pada asalnya para jamaah rahimakumullah jami'an, pada asalnya kita nggak ingin berzina. Pada asalnya misalnya kita nggak punya keinginan berzina, cuman karena ada godaan, ada fitnah wanita yang berpakaian tapi telanjang dan seterusnya. Akhirnya yang pada asalnya kita nggak punya keinginan untuk berzina, kita jadi punya keinginan untuk berzina karena wanita membuka aurat. Wanita memamerkan aurat mereka, sehingga kita nggak bisa jaga kemaluan kita. Terjadilah perzinahan. Coba kalau wanita semuanya nutup aurat, insya Allah ya, orang yang punya keinginan untuk berbuat zina, dia nggak bisa berbuat zina karena tidak ada fasilitasnya. Ya, ketika dia buka di internet, pakai jilbab semuanya. Ya, ngetik yang berbau-bau porno, kok pakai jilbab semuanya, tertutup semuanya, maka tidak ada perzinahan. Ya, jadi kembalinya kepada membuka aurat. Segala macam fitnah itu kembalinya kepada terbukanya aurat para wanita. Wa ta'ammul mahasiniha wa taladzuz bidzalika, menghayalkan kecantikannya. Ya, awalnya dilihat, kemudian selanjutnya dihayalkan. Masya Allah, perempuan itu cantik juga ya. Dagunya kebelah ya, ada belahan dagunya, ada lesung pipinya, kemudian juga giginya taring ya. Itu vampir namanya. Jadi dihayalkan. Panah iblis yang beracun itu an-nazar, pandangan. Jadi ketika antum melihat wanita yang bukan mahram antum melihat, antum terfitnah, antum kena panah iblis yang beracun. Kena. Kemudian racunnya bekerja. Ya, racunnya bekerja, mulai diingat-ingat, mulai dipikirkan, mulai dirindukan dan seterusnya. Kapan dia lewat lagi depan rumah ya? Buka-buka hordeng, belum lewat. Itu racunnya sudah bekerja itu. Ya. Racunnya sudah bekerja, dihayalkan, dirindukan, dipikirkan, bahkan na'udzubillah min dzalik. Terkadang ada sebagian orang ketika dia berhubungan intim dengan istrinya, yang dia hayalkan wanita lain. Yang dia hayalkan wanita lain, wanita yang biasa dia lihat, wanita yang cantik jelita. Ya, kadang sambil tutup mata dan seterusnya, ya. Yang ada di
Hayalannya adalah wanita lain. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini racun iblisnya udah bekerja dan parah ini. Berhubungan intim dengan istri, kemudian menghayalkan wanita yang lain, atau sebaliknya, wanita berhubungan intim dengan suaminya namun dihayalkan laki-laki yang lain. Ya, laki-laki yang ganteng, yang ada di sinetron-sinetron, ya, yang ada di drama-drama Korea, ya, itu yang dihayalkan. Makanya istri-istri antum ya kalau bisa nggak usah nonton-nonton sinetron, ya. Mari Nana pulang ke Irian Jaya, pulang ke Sorong waktu Lebaran, itu masya Allah ya, orang semuanya udah udah ketagihan dengan sinetron Utaran ya. Anda jadi tahu ketika Anda pulang. Itu sampai mati-matian bela Utaran. Kadang suaminya pulang kerja karena di sana Utaran tuh sore, diputar sore ya. Suaminya pulang kerja lagi capek-capeknya, itu nggak dilayani suaminya. Lalu lagi capek, tunggu dulu Mas, ini lagi seru-serunya ini. Ya. Nah, ini fitnah televisi, fitnah sinetron. Suaminya menghayalkan artis, istrinya menghayalkan aktor, ya. Ketemunya di mana? Di dunia khayalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wabitali ilal wusul wal ittisal. Kata Syekh, selanjutnya ya, berhubungan, telepon-teleponan, ya, SMS-an, chattingan, terjadilah perselingkuhan yang awalnya dari mata. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kalau antum punya istri, antum jalan bareng istri, antum lihat istri antum ngelihat laki-laki lain, langsung antum palingkan pandangannya. Enggak boleh dek, enggak boleh ngelihat. Istrinya pun seperti itu. Ketika jalan bareng suaminya, kemudian suaminya ngelihat, ya, apalagi di Bali, ya, istri negur suaminya, jangan Mas, kan sudah ada saya, ya, kan sudah ada saya. Memang saya kurang apa? Oh, kurang banyak. Ya. Mungkin istrinya kurang dandan, ya. Jadi para akhwat, para istri, dandan itu disunahkan, ya. Dandan disunahkan. Para istri hendaknya berdandan untuk suaminya. Perhatikan mata suami dan perhatikan hidungnya. Jangan sampai suami melihat anti dalam keadaan penampilan yang nggak bagus sekali. Kalau mau kondangan luar biasa, ya, cantik sekali. Tapi di rumah, ya, penampilannya kacau balau. Kirdun fil bait wa ghazalun fit tariq. Kalau di rumah kayak kera, kalau di luar kayak kijang. Ya, untuk suaminya nggak pernah cantik, nggak pernah dandan, tapi kalau mau keluar dandannya minta ampun. Wanita kalau dandan itu bisa sampai satu jam ngalang-ngalain majelis taklim. Dandan lama sekali. Ya. Kemudian juga bau badan ini diperhatikan. Bau badan. Dan sampai suami pulang dari safar, ya, pulang kerja, istrinya bau kompor, ya, kadang bau bawang. Aduh, ya, Umi udah pingin ini, sudah sudah jam'ul quwah, ya, kata para ustadz, jam'ul quwah. Kita kumpulkan kekuatan kita. Ketika safar bareng para ustadz, itu para ustadz, jangan ganggu saya di kereta. Saya mau tidur, saya mau jam'ul quwah, mengumpulkan kekuatan. Untuk apa ustadz? Untuk perang, ya. Pas sampai di rumah, istrinya bau bawang, bau kompor, ya. Kemudian juga penampilannya buruk dan seterusnya. Gimana suaminya nggak minta poligami kalau seperti ini? Ya. Jadi kalau suami pengen poligami, istri harus introspeksi diri.
Ya, jangan selama ini saya kurang melayani suami saya. Introspeksi diri. Baik. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nazar. Dua mata itu bisa berzina, dan zina keduanya adalah memandang. Zina keduanya adalah memandang, melihat. Ila an qala wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibu. Sampai pada sabda beliau, kemaluanlah yang nanti menentukan. Ya, kemaluanlah yang nanti menentukan apakah dia berzina atau tidak berzina. Ya, zina di sini maksudnya zina memasukkan kemaluan. Kemaluan laki-laki dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan. Ya, zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan menutup aurat, memakai jilbab, maka hal-hal yang seperti ini akan terhindar. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang secara mutlak bagi para wanita untuk menampakkan perhiasan batin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang biasa tampak. Kata para ulama, perhiasan ada dua. Ada perhiasan zahir dan ada perhiasan batin. Perhiasan zahir itu seperti gelang, kemudian juga anting-anting, kalung dan seterusnya. Ini tidak boleh ditampakkan. Adapun perhiasan zahir, illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang biasa nampak, ini adalah pakaian wanita, pakaian luar wanita. Ini boleh ditampakkan. Pakaian luar wanita boleh ditampakkan. Para jamaah rahimakumullah jami'an, kalau kalung, kemudian anting-anting dan seterusnya itu tidak boleh ditampakkan, apalagi aurat para wanita. Kalungnya saja nggak boleh ditampakkan, gelangnya nggak boleh ditampakkan, apalagi pahanya, ya. Apalagi tubuhnya, auratnya, ini lebih tidak boleh lagi. Ini lebih tidak boleh lagi. Yang boleh ditampakkan adalah perhiasan zahir, perhiasan yang biasa nampak. Ya, baju para wanita, baju luar. Ya, karena para wanita itu ada terkadang memakai dua baju. Ada baju dalam, baju dalam sini bukan BH dan seterusnya. Baju dalam sini daster, ya, daster panjang, kemudian dilapisi lagi dengan jubah, kemudian pakai jilbab. Nah, yang boleh ditampakkan adalah jubah, ya, pakaian luar. Kemudian wala yubdina zinatahunna illa bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna ila akhiril ayat. Tidaklah atau janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali untuk suami-suami mereka, ayah-ayah mereka dan seterusnya. Allah menyebutkan, ya, orang-orang yang boleh ditampakkan kepadanya aurat wanita. Ya, namun sekali lagi, aurat wanita yang ditampakkan kepada suaminya itu tidak sama dengan aurat wanita yang dia tampakkan kepada bapaknya, tidak sama. Para jamaah rahimakumullah jami'an, aurat para wanita yang dia tampakkan untuk suaminya itu berbeda dengan auratnya yang dia tampakkan pada bapaknya.
Ya, kalau suami istri tidak ada aurat, ya, bebas. Ya, wanita boleh tidak memakai apa-apa di hadapan suaminya. Demikian pula sebaliknya, suami boleh tidak memakai apa-apa di hadapan istrinya, bebas. Tidak ada aurat. Kemudian ya, orang-orang termasuk orang-orang yang dikecualikan yang bukan mahram ya, namun dibolehkan ya, disebutkan dalam ayat ini awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal awit tiflil ladzina lam yadharu ala auratin nisa. Ya, atau pelayan laki-laki, budak-budak laki-laki yang sudah tidak punya keinginan terhadap para wanita. Ya, budak-budak laki-laki yang sudah tidak punya keinginan, tidak punya syahwat kepada para wanita, maka dia boleh melihat para wanita memakai memakai daster, memakai pakaian rumah. Demikian pula anak-anak kecil ya yang belum mengerti aurat para wanita. Ini yang dikecualikan, adapun yang lainnya tidak dibolehkan. Yang lainnya tidak dibolehkan. Kemudian ya di akhir ayat Allah mengatakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka supaya diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Terkadang para jamaah sebagian perhiasan yang dipakai oleh para wanita kalau dia gerakkan tangannya maka berbunyi sehingga terdengar oleh orang lain. Atau dia hentakkan kakinya, dia goyangkan kakinya, suara dari perhiasannya terdengar. Itu tidak boleh. Bayangkan, memperdengarkan perhiasan saja tidak boleh. Ya, memperdengarkan perhiasan itu tidak boleh, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai membuka aurat. Ini lebih tidak boleh lagi. Ya, Masya Allah, dalam Islam sangat terjaga para jamaah. Diatur. Ini tidak boleh karena hal-hal yang seperti ini mengundang fitnah. Mungkin kalau bagi kita ya, masa sih ada orang yang tergoda hanya dengarkan suara perhiasan tuh ada yang tergoda. Ini orang-orang yang memang nggak pernah ngelihat wanita. Ya, kasih dengar perhiasan saya sudah macam-macam pikirannya. Kalau kita ya ada wanita yang memperdengarkan perhiasannya, mungkin kita sudah siapa sih yang tergoda? Kita udah kebal. Maksudnya kita sudah kebal. Udah nggak berasa lagi karena sering melakukan maksiat. Iya, sering melihat hal-hal yang diharamkan. Antum yang mungkin tinggal di Bali, ngelihat itu mungkin sudah biasa. Tapi kita yang datang di Bali, itu luar biasa. Iya, terus terang. Ya, anak baru kali ini ke Bali. Anak kemarin ke pantai, Masya Allah ya. Na'udzubillah, bukan Masya Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Ya, sampai ada ustadz yang kemarin nggak mau di shooting ya, kita kemarin ngambil video di pantai, dia nggak mau turun dari mobil. Ya, gimana kita ceramah, ya diambil di shooting lewat perempuan pakai bikini, hilang hafalannya. Akhirnya apa? Dikat dulu. Ya, kalau dulu Imam Syafi'i rahimahullah taala ketika beliau masuk pasar, Imam Syafi'i ngelihat tumitnya perempuan, tumitnya wanita itu hafalannya hilang para jemaah. Lihat tumitnya perempuan hafalannya hilang. Gimana dengan kita? Kita lihat bukan hanya tumit, fauqa tumit ya, di atasnya tumit. Ya, dan anehnya hafalan kita bukan hilang, hafalan kita bertambah. Tapi hafalan yang jorok-jorok. Ya, hafalan yang kotor-kotor. Dan nggak berasa lagi ya. Itu mungkin yang sudah nilai nggak berasa, tapi orang yang belum pernah ke sini berasa sekali. Apalagi jauh dari istri. Ya. Tadi dikasih makan daging kambing lagi ya.
Ini masalah ini. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan para wanita hendaknya menutup aurat mereka, memakai jilbab. Kemudian dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Dzalika adna ay yu'rafna, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Ya, kalau ada wanita lewat pakai jilbab dikenal, ini wanita muslimah. Ya, wanita muslimah. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain, dan mereka tidak akan diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jelas ayatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerintahkan istri-istrinya, anak-anak perempuannya dan wanita-wanita muslimah untuk memakai jilbab, untuk memakai hijab. Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Makanya jilbab itu bukan adat orang-orang Arab. Jilbab ya, itu bukan budaya orang-orang Arab. Jilbab itu ajaran Islam, Allah yang perintahkan. Kalau jilbab itu budaya orang-orang Arab, ya, sejak zaman dahulu orang-orang Arab sudah pakai jilbab. Itu kalau budaya sejak dahulu. Namun kita dapati beberapa riwayat pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang-orang tawaf di Ka'bah itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Ya, tawaf sambil nutup kemaluannya, kemudian keliling. Jadi enggak nutup aurat. Kemudian turun perintah untuk menutup aurat. Baru mereka datang Islam, turun perintah untuk menutup aurat, baru mereka nutup aurat. Memakai jilbab itu sekali lagi bukan budaya Arab. Itu ajaran agama kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Qalat Ummu Salamah radhiyallahu anha, lamma nazalat hadhil ayatu kharaja nisaul ansar kana ala ru'usihinna al-girban minas sakinati wa alaihinna aksiyah au aksiyatu sudin yalbasnaha. Kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika ayat ini turun, ya, ini surat Al-Ahzab ayat 59, ketika ayat ini turun, para wanita Ansar mereka keluar seakan-akan di atas kepala mereka ada burung gagak, karena tenang jalannya mereka. Dan mereka memakai kain-kain yang hitam. Ya, sehingga digambarkan di sini seakan-akan kepala-kepala mereka adalah burung-burung gagak. Di atas mereka terdapat pakaian-pakaian hitam yang mereka pakai. Ya, ayat turun langsung mereka laksanakan. Ini bedanya para sahabiah, para sahabat dan kita. Kalau zaman dahulu kalau perintah turun langsung dijalankan. Enggak make nanya. Ini hukumnya sunnah atau wajib ini? Ya. Langsung mereka kerjakan. Berbeda dengan sebagian orang, ketika ada perintah dia nanya-nanya dulu. Hukumnya apa ini? Hukumnya sunnah atau wajib? Ya, para jamaah rahimakumullah jami'an, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau memberikan ilustrasi atau contoh. Kata beliau, ya, seandainya kita nyuruh anak kita pergi beli sesuatu di warung, sini nak, tolong belikan bapak ini. Terus anak kita nanya-nanya, Pak,
Ini hukumnya wajib atau sunnah, Pak? Kira-kira apa yang kita lakukan? Apa yang nanya-nanya? Sana berangkat, ya? Dikeplak nanya enggak ya? Ngapain nanya-nanya berangkat? Pakai nanya-nanya lagi sunnah atau wajib? Berangkat. Kalau bapak yang nyuruh berangkat, enggak usah pakai nanya-nanya sunnah atau wajib. Itu kita langsung marah. Sekarang perintah Allah Subhanahu wa taala. Terang kita pakai nanya-nanya. Hukumnya apa, Ustaz? Kalau wajib oke, saya kerjakan, tapi kalau sunnah nanti dulu. Ya, ini keadaan kita, ini kondisi kita berbeda dengan para salaf dahulu, para sahabat, para sahabiah ketika ayat turun langsung mereka laksanakan. Bahkan sebagian mereka langsung merobek hordeng jendelanya, kemudian dipakai ya untuk menutup aurat mereka. Ya, ini para sahabiah. Tapi kemudian ada beberapa hadis yang disampaikan oleh penulis di sini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma amara bi ikhrajin nisa ila musallal Eid, qulna ya Rasulullah ihdana la yakunu laha jilbab. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala memerintahkan para wanita untuk keluar ke tempat sholat Id, maka sebagian mereka berkata, wahai Rasulullah, kami enggak punya jilbab. Para jamaah rahimakumullah jami'an, antum bayangkan ya, anak kalau baca hadis-hadis seperti ini, anak bayangkan bagaimana kondisi para sahabat dahulu, para sahabiah. Bayangkan dia enggak punya jilbab, para jamaah. Enggak punya jilbab. Wahai Rasulullah, sebagian dari kami enggak punya jilbab. Gimana kami bisa keluar ke tempat sholat Id? Sebagian dari mereka pakaiannya hanya satu. Ada salah seorang wanita pakaiannya hanya satu. Ketika dia haid, ya, pakaiannya terkena darah haid. Kemudian dia suci, dia cuci pakaiannya untuk digunakan sholat. Dicuci masih ada bekasnya. Dicuci masih ada bekasnya. Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kena pakaian saya terkena darah haid. Saya sudah cuci, namun masih ada bekasnya. Pakaian saya enggak ada kecuali ini. Boleh enggak saya sholat dengan pakaian ini? Kata Rasulullah, sholatlah dengan pakaian itu. Adapun bekas darah haid, ya, yang sudah dikucek, yang sudah dicuci, yang masih terlihat kemerah-merahan, itu tidak mengapa. Bayangkan, pakaiannya hanya satu, para jemaah. Ya, ini nggak punya jilbab. Gimana kita mau keluar? Kita nggak punya jilbab. Jadi para sahabiah dahulu sederhana sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orangnya sederhana sekali. Sederhana sekali. Rumahnya kecil, ya. Kadang kalau beliau sholat malam, beliau kalau hendak sujud, beliau pegang dulu kakinya Aisyah. Ketika itu Aisyah kakinya sedang selonjor, pegang dulu, kemudian Aisyah narik, baru Rasulullah bisa sujud. Baru Rasulullah bisa sujud. Kalau enggak ada tempat sujud. Bayangkan enggak ada tempat sujud. Pernah suatu ketika datang kepada beliau seorang tamu, kemudian beliau datangi istri-istrinya. Beliau nanya, kalian punya apa? Ini ada tamu. Kata istri-istri beliau, enggak ada kecuali air. Enggak ada kecuali air. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada sahabat-sahabatnya, ini ada tamu saya, siapa yang mau jamu? Akhirnya ada sahabat yang angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia kabari istrinya, kamu punya makanan apa? Ini ada tamunya Rasulullah. Kata istrinya, enggak ada makanan kecuali makanan anak kecil. Nah, enggak apa-apa, ya, disiapkan. Ya, makanannya anak kecil itu porsinya sedikit. Akhirnya apa? Disiapkan, kemudian dihidangkan untuk tamunya Rasulullah dan lampunya dimatiin.
Ya, sahibul bait, pemilik rumah, dia pura-pura makan. Ya, dia pura-pura ikut makan, padahal dia nggak makan apa-apa. Kosong piringnya. Ya, karena terkadang sebagian tamu tuh dia nggak enak, masa dia makan sementara tuan rumah tidak makan. Akhirnya lampunya dimatiin dan dia pura-pura apa? Pura-pura makan. Ketika peristiwa ini sampai kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kagum. Allah kagum dengan sahabat tersebut dan istrinya. Dia lebih dahulukan saudaranya, lebih dahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Ini namanya isar. Ya, isar. Wahai Rasulullah, sebagian dari kami enggak punya jilbab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam litulbisha ukhtuha min jilbabiha. Kalau begitu, ya, kalau sebagian dari kalian enggak punya jilbab, maka hendaknya saudari-saudarinya meminjamkan jilbabnya kepada temannya. Ya, dan kalian semua keluar pergi ke tempat sholat Id. Ya, ini luar biasa. Jadi nggak boleh keluar kecuali pakai jilbab. Nggak boleh keluar kecuali pakai jilbab. Kalau nggak punya bagaimana Ustaz? Pinjam. Ya, kalau nggak punya pinjam, nggak ada masalah. Kalau nggak ada yang minjamin, ya nggak usah keluar. Tetap di rumah. Ya, tetap di rumah. Di rumah lebih baik, ya. Wa qarna fi buyutikun. Kemudian hadis yang selanjutnya, ya, satu hadis lagi kemudian kita cukupkan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa menjulurkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqalat Ummu Salamah, fa kaifa yasna'u an-nisa biduyulihinna? Ya, menjulurkan pakaian di sini memakai pakaian di bawah mata kaki, isbal. Orang yang isbal atau orang yang musbil, ya, itu hukumannya pada hari kiamat dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mau melihatnya. Ya, ini kalau dia pakai kemudian dia pakainya isbal kemudian sombong. Kalau pakainya isbal kemudian sombong, hukumannya dia tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Allah enggak akan sucikan dia, Allah akan azab dia dengan azab yang pedih dan seterusnya. Kalau dia misalnya pakaiannya isbal namun dia tidak sombong, pakainya isbal namun dia tidak sombong, maka ancamannya lain. Ya, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Pakaian yang di bawah mata kaki itu tempatnya di neraka. Ya. Ini kalau tidak sombong. Kalau sombong, udah isbal kemudian sombong, maka hukumannya lebih berat. Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa dengan siksaan yang pedih dan seterusnya. Para Ummu Salamah radhiyallahu taala anha bertanya, "Fa kaifa yasna'u an-nisa bidhuyulihinna?" Wahai Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh para wanita dengan pakaian bawah mereka? Dengan pakaian bawah mereka. Para wanita kalau pakai pakaian itu musbil, di bawah mata kaki. Bagaimana wahai Rasulullah? Qala yurhinahu shibran. Kata Rasulullah, kalau begitu hendaknya dia panjangkan sejengkal. Dipanjangkan sejengkal, dari mata kaki dipanjangkan sejengkal. Qalat idzan tankashifu aqdamuhunna. Kata Ummu Salamah, kalau begitu nanti kaki-kaki mereka akan tersingkap. Kalau hanya sejengkal dari mata kaki, masih bisa terlihat kakinya wahai Rasulullah. Qalat yurkhina dhira'an wa la yazidna alaihi. Kata Rasulullah, kalau begitu ditambahkan dhira', satu hasta. Kalau satu jengkal enggak cukup, ditambahkan satu hasta. Dan enggak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Kalau wanita pakai pakaian lebih dari satu hasta, maka wanita itu musbil atau musbilah. Ya. Jadi yang dikasih keringanan
panjangnya sejengkal atau sehasta. Adapun yang lebih dari sehasta itu tidak boleh. Ada nggak pakaian wanita yang lebih dari sehasta? Ada. Pakaian pengantin, kurung panjang banget ya. Kadang ketika pakai pakaian yang panjang, ketika pengantinnya sudah sampai ke tempat pernikahan, itu ekornya masih di rumah, ya, saking panjangnya. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kaki wanita itu aurat. Para jamaah rahimakumullah jami'an, para akhwat, kaki wanita itu aurat, tidak boleh ditampakkan, tidak boleh diperlihatkan. Ijma para ulama, kaki wanita itu aurat. Adapun wajah masih diperselisihkan. Wajah masih diperselisihkan, tapi kaki itu aurat. Kaki itu aurat. Kalau kaki itu aurat, kaki harus ditutupi. Kalau kaki saja aurat, kita kalau melihat kaki kita nggak tertarik, iya nggak? Ada nggak orang yang lihat kaki, masya Allah ini pasti cantik wanitanya ini? Jarang ya, biasanya ngelihat wajah. Sebagian ulama yang yang mewajibkan cadar, mereka memakai dalil kias aula namanya. Kalau kaki saja wajib ditutupi, apalagi wajah. Kiasnya seperti itu. Kalau kaki saja wajib ditutupi, kaki yang bukan tempat kecantikan itu wajib ditutupi, apalagi wajah yang merupakan tempat fitnah, sehingga mereka mewajibkan menutup wajah. Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, walhasil kalau kaki saja aurat, apalagi di atas kaki, ya betis, apalagi paha, apalagi di atas paha, ya. Ini tidak boleh ditampakkan, apalagi pakai bikini dan seterusnya. Baik. Ya, adapun sifat pakaian wanita, sekali lagi sifat pakaian wanita, pertama, pakaian tersebut tebal. Tebal, tidak transparan. Tebal, tidak transparan. Kemudian sifat yang kedua, hendaknya pakaian wanita itu longgar, tidak ketat. Ya. Kemudian juga warnanya tidak terlalu mencolok. Adapun para wanita yang memakai pakaian tapi ketat, tebal tapi ketat, atau longgar tapi transparan, maka wanita-wanita yang seperti ini termasuk wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, dan mereka nggak bakalan bisa mencium bau surga. Kalau bau surga saja tidak bisa dicium, padahal surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, apalagi masuk surga. Apalagi masuk surga. Jadi kaki itu aurat. Sebagian ulama mengatakan kalau kaki aurat tidak cukup pakai kaos kaki. Para jamaah tidak cukup pakai kaos kaki. Ya, para wanita tidak cukup pakai kaos kaki. Kenapa? Karena kaos kaki itu ketat. Sehingga ketika dia pakai kaos kaki masih terlihat bentuk kakinya. Terus bagaimana Ustaz? Ya, panjangkan. Dia panjangkan pakaiannya. Kalau terkena najis bagaimana Ustaz? Tanah suci yang dia injak, tanah yang berikutnya itu sebagai pensucinya. Ya, jadi pakai kaos kaki. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup para wanita pakai kaos kaki, karena kaos kaki itu ketat. Ya, ini barangkali yang dapat ana sampaikan. Tapi ini ada pertanyaan banyak sekali ya. Memang kalau berhubungan dengan wanita itu banyak sekali pertanyaannya. Karena wanita itu punya ya banyak pertanyaan ya. Jadi satu kertas 5 pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya pertanyaan bertelur ya.
Baik, kita bacakan yang bisa kita jawab, kita bacakan ya. Adapun yang tidak terbaca itu berarti nggak bisa dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika lingkungan keluarga mayoritas non-Islam dan saudara-saudara pun non-Islam? Apakah tetap diharamkan membuka aurat atau tidak berjilbab di antara mereka ketika di rumah? Ya. Kita kalau memperhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ya. Kalau kita perhatikan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, misalnya ayat yang tadi kami bacakan surat An-Nur ayat 31, Allah Subhanahu wa taala mengatakan au nisaihinna, ya, au nisaihinna, atau wanita-wanita Islam, wanita-wanita muslimah. Jadi hinna ini kembali ke domir ini kembali ke wanita muslimah. Wanita muslimah boleh menampakkan auratnya, ya, seperti rambutnya kepada wanita muslimah lainnya. Gimana dengan wanita yang kafirah? Wanita yang kafirah, boleh nggak wanita muslimah menampakkan auratnya ke wanita yang kafirah? Wanita yang kafir, boleh atau tidak? Para ulama menjelaskan tidak boleh. Tidak boleh. Yang boleh adalah sesama wanita muslimah. Taib, sekarang bagaimana kalau yang kafir itu saudara kandung, ya, mahram dari wanita itu, kemudian dia kafir? Boleh nggak si wanita ini menampakkan aurat kepada mereka? Ya, Allah alam bisawab. Sepengetahuan Anda boleh, ya. Allah alam bisawab. Jadi tidak mengapa. Allah alam bisawab. Berapakah batasan jarak seorang perempuan yang melakukan safar tanpa didampingi mahram? Ya, tentang batasan ini ada khilaf di kalangan para ulama, namun yang rajih, yang namanya safar itu kembali kepada urf. Ya, kepada adat setempat. Antum kalau dari dari Bali ke Banyuwangi, itu biasanya antum sebut safar atau antum sebut pergi. Jadi beda, ya, zahaba sama safaro. Ya. Kalau dalam bahasa Arab dibedakan bahasanya. Kalau antum ke Banyuwangi, antum bilang safar, berarti sudah masuk kategori safar. Tapi kalau antum bilang pergi, zahabtu ila Banyuwangi, aku pergi ke Banyuwangi, berarti itu belum masuk kategori safar. Kembali ke urf masyarakat setempat. Ya, kayak kita misalnya kita di Yogyakarta, kita kalau ke Malioboro, ya kita pergi ke Malioboro, bukan safar ke Malioboro, pergi ke Malioboro. Kalau safar ya ke Solo, safar ke Jogja, safar ke Surabaya, safar ke Jakarta. Kita nggak mengatakan pergi ke Jakarta, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak ada batasannya. Ini kembali kepada urf, ya, kembali kepada urf. Ustaz, kalau anak yang sudah balik menuntut ilmu di luar rumah atau di luar kota, ya, di pesantren, apakah dia termasuk safar tanpa mahram? Kalau pesantrennya masih kalau pesantrennya itu masih dalam daerah kita, misalnya anak tinggal di Jogja, kemudian anak pondokin anak-anak di pondok yang ada di Jogja, maka itu bukan safar.
nggak perlu mahram. Ya, dia bisa pergi kemudian pulang. Tapi kalau anak pondokin anak-anak di Solo, ya, atau di di Surabaya, ini safar, anak harus temani. Ya, tidak boleh pergi sendiri. Istri antum misalnya, antum punya istri ingin belanja sayur, pasarnya dekat, ya, pasarnya dekat. Di samping rumah misalnya, antum nggak perlu temani, ya, antum tidak perlu temani. Kalau antum mau temani juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja, ya, karena ini belum masuk kategori safar, ya, belum masuk kategori safar. Apakah batasan aurat yang bisa wanita perlihatkan kepada ayah atau ayah mertuanya? Ya, batasannya ya rambut, ya, leher, adapun di bawahnya tidak boleh. Ya. Seperti seperti payudara itu nggak boleh, ya. Nggak boleh tampakkan kepada ayah atau kepada ayah mertua. Jadi yang ke bawah. Ini kalau sudah dewasa, ya, wanita kalau sudah dewasa, aurat dari leher ke bawah, kemudian dari lutut ke atas, itu tidak boleh ditampakkan kepada ayah mertua. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya mau bertanya tentang menyambung rambut. Apakah memakai bulu mata palsu termasuk daripadanya? Pakai bulu mata yang mana para jemaah? Ini ya? Iya. Ini bisa dipanjangkan dengan yang palsu. Bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tayyib. Ustaz, saya mau bertanya tentang menyambung rambut. Apakah memakai bulu mata palsu termasuk daripadanya? Mungkin wallahu a'lam bishawab, ya, tidak boleh karena karena masuk kategori menipu, ya, memalsukan sesuatu, ya, memalsukan sesuatu. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaannya berat-berat semua ini. Kalau untuk suami bagaimana? Untuk suami kalau dandan tidak mengapa. Tapi kalau dia pakai bulu mata misalnya untuk orang lain, ya, ini tidak boleh. Dia pakai bulu mata untuk dia tampakkan kepada laki-laki lain, tidak boleh. Tapi kalau untuk suami tidak mengapa. Ustaz, dalam perjalanan hijrah, apakah salah kita memilih-milih dalam hal berteman? Karena sering dikatakan terlalu menjaga jarak, sombong dan sebagainya. Dan betulkah prinsip seperti ini? Berteman dengan siapapun tanpa melihat tanpa melihat akhlaknya. Seperti memakai rok mini, celak mata, bergamis dan seterusnya. Ya, tentang berteman kita diperintahkan untuk mencari teman yang baik. Diperintahkan untuk mencari teman yang baik. Rasulullah mengibaratkan teman yang baik itu seperti penjual parfum. Ya, antum pernah berteman dengan penjual parfum? Pernah punya teman penjual parfum? Kalau antum berteman dengan penjual parfum, itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia kasih parfum itu, ini karena kau teman saya, ini parfum buat kamu. Kemungkinan yang kedua, dia akan jual parfum itu ke kita, namun dengan harga yang murah, harga diskon. Ya, karena kamu teman ini diskon, ya, harga spesial. Berteman dengan teman yang baik juga ada beberapa kemungkinan.
Kemungkinan yang pertama kita jadi baik seperti dia. Berteman dengan orang yang rajin baca Al-Quran, kita akan jadi rajin baca Al-Quran seperti dia. Berteman dengan orang yang rajin bersedekah, kita jadi rajin bersedekah seperti dia. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita nggak seperti dia. Namun dia akan bergaul dengan kita dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Teman yang baik nggak bakalan mengecewakan kita. Ya, kalau kita susah dia bantu, kalau kita butuh uang dia utangi, kalau kita sakit dia jenguk dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan pergaulan yang baik darinya. Kemungkinan yang ketiga, ya, kita nggak seperti dia. Kemudian juga kita nggak terlalu dekat dengannya, ya, sehingga kita tidak merasakan pergaulan yang baik. Kemungkinan yang ketiga, kita malu berbuat berbuat buruk di hadapannya. Ya, terkadang sebagian mahasiswa, ya, kalau misalnya lagi jemput bareng ustadz, itu ada teman mahasiswi yang menegurnya. Gini, Anda nggak kenal katanya, Anda nggak kenal, karena dia sama ustadz. Dia malu, dia negur temennya yang cewek, malu dia karena dia jalan bareng ustadz. Jadi dia malu untuk berbuat salah, berbuat dosa karena jalan bareng ustadz. Ya, tapi kalau nggak ada ustadz, kaifa haluki, ya, gimana, anti sehat? Ya, udah makan dan seterusnya. Jadi kita harus memang milih-milih teman. Kita harus milih-milih teman. Boleh nggak kita berteman dengan teman yang tidak baik? Para jamaah rahimakumullah jami'an, kalau kita bisa mewarnai mereka dengan berteman dengan mereka, kita bisa mewarnai mereka yang awalnya pakai rok mini. Ketika kita berteman mulai turun, ya, setengah betis, kemudian mulai turun dan seterusnya. Silakan kita berteman dengan mereka, karena kita bisa mewarnai mereka. Tapi kalau kita tidak bisa mewarnai mereka, kita malah diwarnai oleh mereka, ya, kita tidak boleh berteman dengannya. Jadi kita lihat kondisi kita bisa mewarnai mereka atau tidak. Ya, kalau tidak, maka tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana bila seorang muslimah ingin menuntut ilmu yang mengharuskannya meninggalkan rumah karena ia harus menuntut ilmu di luar kota? Apakah diperbolehkan? Ya, diperbolehkan, ya, dengan catatan ketika dia pergi keluar kota, dia diantar oleh mahramnya. Kemudian tempat dia menuntut ilmu tempat yang aman, orang-orang yang mengelolanya, orang-orang yang memang amanah, yang dikenal baik agamanya, ya, yang dikenal baik agamanya. Tidak mengapa ketika diantar ke pondok pesantren ditemani oleh mahramnya, dititipkan, kemudian dia pulang lagi. Nanti ketika liburan dia jemput lagi, mahramnya menjemputnya, kemudian diantar pulang. Ingat, pondok pesantrennya ini pondok pesantren yang dikenal baik dan pengelolanya orang-orang yang amanah, orang-orang yang dikenal baik agamanya. Jadi tidak mengapa. Ya, dan banyak pondok-pondok akhwat, ya, pondok-pondok akhwat banyak. Kemudian kuliah, kalau di luar negeri ada kuliatul banat, kuliah khusus perempuan, Ustaz, bagaimana hukum cadar dalam Islam? Bagaimana jika kita menggunakan cadar di tempat yang mendukung? Misalnya ketika ke tempat yang demikian yang demikian umat muslimnya, atau hanya ke pengajian. Ya, jadi pakai cadar yang roji hukumnya sunnah, ya, pakai cadar yang roji hukumnya sunnah. Namun sekali lagi, kalau dikatakan sunnah bukan berarti kita bermudah-mudahan, menggampangkan. Syekh Albani, ya, beliau berpendapat memakai cadar hukumnya sunnah, dan istri-istri beliau semuanya pakai cadar. Bukan kita mengatakan sunnah kemudian kita tidak pakai, justru sunnah, karena sunnah itu kita memakainya. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Kalau dahulu para sahabiah pakai cadar, zaman yang fitnahnya sedikit. Bagaimana dengan zaman sekarang? Zaman fitnah, banyak orang-orang fasik, sehingga para ulama
menjelaskan yang lebih selamat, yang lebih afdol adalah hendaknya wanita memakai cadar. Hendaknya wanita memakai cadar, dan memakai cadar bukan hanya ke pengajian. Bukan hanya ke pengajian, ke mall juga pakai cadar, ya. Kemudian juga ke pantai pakai cadar, ya. Ketika keluar rumah hendaknya pakai cadar. Dah, baik. Waktunya sudah habis ya. Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah datangnya dari kesalahan kami. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.